Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada hari ini kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg pertanyaan yang ke-23. Dalam pertanyaan ke-23 ini, kita akan belajar merenungkan dan merefleksikan pengakuan iman rasuli. Demikian isi dari pengakuan iman rasuli tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Allah karena kita menerima warisan iman ini. Dengan demikian kita mendapatkan pengertian yang utuh, inti dari iman orang percaya yang bersumber dari ajaran Alkitab, mengenal siapakah Allah yang kita sembah sesungguhnya. Ada beberapa pengajaran yang penting yang perlu kita renungkan dan refleksikan bersama-sama. Yang pertama ialah bahwa Allah melalui anaknya Yesus Kristus oleh Roh Kudus menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, karena Dia adalah Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya dengan baik, dengan teratur, dan dengan keindahannya. Seluruh yang diciptakannya, baik itu materi, tumbuhan, binatang, manusia, malaikat, seluruhnya dalam sistem kehidupan untuk kemuliaannya saja. Pengajaran yang kedua yang kita peroleh dari pengakuan iman rasuli ini ialah bahwa anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di dalam rencana kehendaknya dengan kerelaan dan kasihnya berinkarnasi menjadi manusia, ditambahkan pada pribadinya natur kemanusiaannya oleh Roh Kudus, sehingga ia dikandung di rahim Maria, dilahirkan, namun ia tetap adalah anak Allah yang maha mulia, maha kudus, maha suci. Di dalam keadaannya sebagai manusia, ia memberitakan pertobatan, kerajaan Allah, dan ia rela menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan, bahkan turun ke dalam kerajaan maut dengan satu tujuan, yaitu menebus umat pilihannya, yang mana dari kematiannya ini seluruh umatnya mengalami pengampunan, menerima hidup yang baru, dan kita bersyukur karena anak Allah yang bangkit, yang menyatakan kemenangan atas maut dan telah mengalahkan iblis, serta telah menghapuskan segala dosa umatnya dan memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus Kristus, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat untuk umatnya, membela umatnya dari segala gangguan dan cobaan si setan, dan menyediakan tempat yang kekal di langit yang baru, di bumi yang baru.
Dan pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kita akan menerima kesempurnaan hidup yang kekal dengan tubuh kemuliaan yang disediakannya bagi umat tebusannya. Bagian ketiga yang kita pelajari ialah kita percaya bahwa Roh Kudus, Roh yang memberikan hidup dan kehidupan, Roh yang melahirbarukan gereja, Roh yang mempersatukan umat Tuhan dari berbagai suku, bangsa, etnis, golongan, bahasa sepanjang zaman. Gereja yang tidak kelihatan maupun gereja yang kelihatan, yang bersama-sama bersekutu dan dengan sungguh-sungguh menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekalipun penderitaan, kesusahan di bumi ini, di zaman ini, tetaplah orang-orang percaya memiliki suatu sikap hati berharap kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bekerja bagi Tuhan, melayani bagi Tuhan, berkeluarga bagi Tuhan, bermasyarakat bagi Tuhan, bernegara bagi Tuhan. Seluruhnya berpusatkan kepada Kristus dan diarahkan bagi kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sekalipun saat ini kita bersama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang sedang mengglobal di negeri ini, di seluruh dunia. Namun kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sekalipun ada penderitaan, bahkan sampai kematian tiba, kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus. Dan kita percaya bahwa penderitaan yang kita hadapi tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di langit dan bumi yang baru. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita terus berjuang menerapkan kasih, kebenaran, dan keadilan di tengah-tengah dunia ini sampai akhir hidup kita. Dan kita bersyukur karena melalui pengakuan iman ini, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu menyertai kita, membimbing kita, memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Dan kita terus-menerus bersandar kepadanya dengan penuh sukacita. Kiranya renungan, refleksi, dan pemahaman kita mengenai pengakuan iman ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.